Orasi Kebangsaan oleh Dr. Suparto Wijoyo, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, dengan tema Membangun Jati Diri Kebangsaan untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawab salamnya Pak Rektor, sepertinya lulusnya cepat waktu. Mendengar aminnya, lulusnya cum laude semua. Semakin keras aminnya, nanti jadi tokoh nasional semuanya. Tepuk tangan untuk Anda yang hebat ini. Kalau saya minta tepuk tangan, tolong yang sungguh-sungguh. Biarlah orang di luar takut OTT, tapi mahasiswa baru UNER wajib OTT. Operasi tepuk tangan. Yang amat kami hormati Bapak Rektor, dengan seluruh jajaran, Wakil Rektor, Dekan, dengan dipuncaki oleh Ketua Senat Akademik yang luar biasa. Prof Joko mohon berdiri, Prof. Ya, tepuk tangan untuk Ketua Senat Akademik. Pak Kapolda tidak salah pilih memasukkan anaknya ke UNER. Untuk itu, ini bagian penting dari pengembangan jati diri kebangsaan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Dari mana Indonesia harus lebih baik itu? Nah, materinya ditayang norek. Dari mana kebangsaan Indonesia yang akan lebih baik itu? Tidak lain dari Universitas Airlangga. Dari Universitas Airlangga. Next. Kenapa dari Universitas Airlangga? Pertama, kita punya rektor yang seperti tadi itu. Pak Rektor itulah role model dari hebat, yang tadi itu humble, excellent, brief, agile, dan transcendent. Tepuk tangan untuk rektor kita. Dan yel-yel salam universitas itu tadi adalah karya fenomenal rektor UNER beliau itu. Dari ruangan ini, tanggal 1 Agustus 2019. Mudah-mudahan itu sudah ada hak cipta dan hak paten untuk Pak Rektor ini ya. Kalau diteriakkan tadi Universitas Airlangga, jawabnya excellent with morality. Kalau diteriakkan UNER, hebat. Sekarang karena ada maba, saya tambah 1. Kalau saya teriakkan mahasiswa baru, jawablah ayo maju, maju, ayo maju. Sing responsif, smart. Universitas Airlangga. UNER hebat, UNER hebat. Mahasiswa baru, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Tepuk tangan untuk Anda. Memilih di UNER dengan segala kehebatannya sebagai basis
untuk Indonesia yang lebih baik. Karena disinilah tadi yang dipidatokan oleh Pak Rektor, kita punya mimpi, punya imajinasi, punya visi besar. Apalagi next, UNER. Kita sekarang ini sudah masuk menjadi jajaran angka 300 besar dunia, dan bersama mahasiswa baru hari ini telah saya dengarkan tekad kita untuk menjadi 100 besar di dunia itu. Itu berarti kita mampu mengemban amanat Prabu Airlangga yang telah memberikan ajaran Cakravartin Tulusa Carta Ninbuana. Artinya dengan kepemimpinan Prabu Airlangga itu, kerajaan Kahuripan ini mempunyai sejarah dan mimpi besar untuk menjadi negara yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Cakravartin dan UNER dalam kepemimpinan Pak Rektor didampingi seluruh jajaran wakil rektor dan dekanat telah memberikan sejarah baru masuk dalam kampus yang diperhitungkan oleh dunia internasional. Ini harus kita syukuri bersama. Maka saya minta anak-anakku untuk berdiri bersama-sama, dipandu oleh tim paduan suara Universitas Airlangga dan tim orkestrasi Universitas Airlangga. Kita menyanyikan lagu syukur sebagai pengamalan apa yang diserukan oleh Pak Rektor untuk tidak telat mengucapkan alhamdulillah. Yuk kita berdiri dan menyanyikan lagu syukur bersama-sama. Terima kasih, tepuk tangan yang hebat untuk anak-anakku.
Kita mensyukuri karena saudara semuanya anak-anakku telah menjadi bagian dari Civitas Akademika UNER yang mampu untuk membanggakan Indonesia. Kenapa kita harus bangga tentang Indonesia? Siapa yang bangga Indonesia, angkat tangan. Next. Ini kalau tangannya tidak terangkat tinggi-tinggi, dilihat Pak Kapolda dibuat catatan ini ya. Dan ternyata Pak Kapolda, Pak Ketua Senat, alhamdulillah mahasiswa baru UNER bangga tentang Indonesia. Inilah bangsa yang besar. Catatan antropologisnya meskipun banyak referensi dengan data Mojokertensis misalnya, kita adalah bangsa tua 750.000 tahun yang lalu. Bahkan, next bahannya ditampilkan, bahkan ada yang menyatakan 3 juta tahun yang lalu kita ini sebenarnya adalah bangsa besar. Nenek moyang yang tua dari peradaban dunia dengan kekayaan sumber daya alamnya. Untuk itu orangnya hebat-hebat, bahasanya bisa bahasa dunia manapun. Kalau kita ngomong sarapannya nasi, bahasa Inggrisnya nasi itu rice. Nasi berasal dari beras, bahasa Inggrisnya rice. Beras berasal dari gaba, rice. Gaba berasal dari padi yang menguning di seluruh Nusantara ini, padi pun bahasa Inggrisnya. Kalau Anda kemudian makan tersisa 1 di bibirmu namanya upo. Tanya orang Inggris, bahasa Inggrisnya upo. Tatkala Anda tersisa makananmu yang ada di dandang makanan, itu namanya intip. Tanya pada orang Inggris, bahasa Inggrisnya intip. Nah, kalau Anda makan tersisa, sisanya dijemur namanya karak. Tanya pada orang Inggris. Guys, ada hal yang kita dari sudut pandang itu saja menunjukkan bangsa besar yang spektakuler sebenarnya. Dan kekayaan alamnya yang luar biasa. Next, kekayaan alamnya yang luar biasa. Kita agak percepat karena waktunya terbatas. Kekayaan alamnya yang luar biasa dan itu dimanifestasi dari lagunya Kus Plus tentang kolam susu. Sambil duduk kita nyanyikan bersama kolam susu, musiknya pakai tepuk tangan yang diiringi oleh tim orkestra dan paduan suara. Silahkan. Hanya kolam susu, air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada Tuhan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Dan lautan hanya kolam susu, air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada Tuhan kau temui. Orang bilang tanah kita tanah surga, orang bilang tanah kita tanah surga, kayu dan batu jadi tanaman. Yuk, sekali lagi yang meriah, yang lebih meriah. Bukan kolam susu, air dan jalan cukup menghidup. Tiada badai, tiada topan kau temui. Dan udang menghampiri dirimu. Dan lautan hanya kolam susu, air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu
Terima kasih anak-anak UNER yang hebat. Inilah refleksi dari sumber daya alam kita, next, ya, yang luar biasa itu. Dan itu harus kita syukuri bersama-sama, next. Ini salah satu kenapa kita bangga tentang Indonesia. Tolong diputer film Candi ini dan kita simak bersama-sama. Dan saya yakin, diklik lagi mas, diklik lagi akan berputar filmnya. Saya yakin anak-anakku tahu tentang Candi Borobudur. Sebuah candi yang marilah kita pikir secara saintifik. Borobudur ini hebat, megah, agung dan luar biasa. Betul? Siapa yang belum pernah ke Borobudur? Belum pernah, saya minta panitia nanti nganter. Kalau gitu nikmati filmnya. Mari kita kaji sekarang Borobudur. Borobudur itu kuat apa lemah? Borobudur ini candi yang kuat. Sudah di-riset para antropolog, para vulkanolog, dan seluruh sains. Diambil tanahnya 25 meter di bawah Borobudur, dibawa ke NASA. Untuk di-riset bahwa ini adalah candi bangunan yang tahan gempa. Ini sudah riset di NASA. Tahan gempa. Kuat tidak bangunannya? Kuat. Waktu Yogyakarta gempa, hotel pada ambruk, Borobudur hanya terbangkut sedikit. Oh, ada apa ini? Kenapa dia kuat? Dibangun dari apa? Pakai semen apa? Ini pakai batu andesit. Ini abad ke-9, ke-8, ke-9 dibangun oleh Wangsa Sailendra dengan menteri koordinator bidang Bappenas saat itu namanya Insinyur Gunadarma. Dan pembangunannya bagus. Pakai semen apa? Apa seperti legenda-legenda cerita bahwa ini dari putih telur. Itu merendahkan kita. Putih telur itu tidak bisa membuat candi, itu membuat martabak. Untuk membuat martabak. Jadi bangsa ini sesungguhnya telah menemukan semen jauh sebelum kolonialisme membangun pabrik semen di Indonesia. Kuat. APBN APBD besar dan dibangun ini rentang waktunya sekitar 50 tahun, berarti pembiayaan multi years, dan saat itu Pak Kapolda Insinyur Gunadarma tidak tertangkap OTT. Berarti akuntabel. Jadi kita sudah punya referensi besar yang harus keilmuannya, belum lagi pembebasan lahannya, pengadaan barangnya. Luar biasa kita memiliki kebanggaan itu. Dan lebih bangga lagi satu hal ini, next. Lebih bangga lagi tentang Indonesia, next. Ya, next. Kenapa kita bangga Indonesia, anak-anakku? Marilah kita bandingkan lebih hebat mana Indonesia dengan Korea. Lebih hebat mana? Klik Korea, stop. Ya. Korea. Korea ini ada satu bangsa yang menempati semenanjung Korea ini di Asia Timur, menempati satu semenanjung yang kemudian membelah. Ini adalah satu bangsa yang menempati satu semenanjung, tapi satu bangsa ini tidak mampu untuk membangun satu negara. Karena tatkala Korea Selatan didirikan, maka Kim Il Sung
tidak mau bergabung karena dia harus mendirikan Korea Utara. Tiap hari orang-orang tua di Korea kedua ini gelisah karena takut terancam perang saudara. Kita bandingkan dengan India sekarang. Klik geser ke India di Asia Selatan. Kita geser ke India. Apakah India itu menjadi satu bangsa yang lebih hebat dari kita? India adalah satu bangsa yang menempati satu kontinen, satu kepulauan, tapi India juga tidak mampu mendirikan satu negara. Karena Jawaharlal Nehru dalam bimbingan tokoh besar Mohandas Karamchand Gandhi tatkala mendirikan Republik India. Apakah kemudian Syekh Ali Jinnah dengan spiritualisasi Muhammad Iqbal, tokoh besar Pakistan, mau bergabung dengan Republik India? Tidak, mereka justru memproklamirkan Republik Islam Pakistan. Apakah selesai sampai di sini bangsa-bangsa Hindi ini? Oh tidak, karena di era modern Emirat Afghanistan yang kemudian saat itu Perdana Menteri yang paling terkenal adalah Syekh Jamaluddin Al-Afghani tahun 48 justru meninggalkan dan mendeklarasikan bersama-sama tentang Afghanistan dan dia mendirikan pan-Islamisme. Apakah selesai? Di Kepulauan Hindia ini satu negara tatkala sudah ada India, Pakistan, Afghanistan, tidak, ternyata tetap berdiri pula siapa? Bangladesh yang didirikan oleh Syekh siapa? Syekh bagaimana Maulana Abdul Rahman, dan kemudian dengan keturunan hari ini Syekh Hasina Walid, pemimpin dari Partai Liga Awami, justru mendirikan Bangladesh. Di mana Pak Rektor bersekolah? Bangladesh, bangsane Lamongan Deso. Nah, itu di Lamongan, atau saya juga dilahirkan, ya. Apakah selesai dari Bangladesh? Enggak, ternyata hari ini Kashmir saudara, yang diperebutkan antara Pakistan dan India, justru hari ini Kashmir mau diproklamasikan. Artinya ini ada satu negara, satu bangsa yang tinggal di satu kepulauan, tapi tidak mampu untuk mendirikan satu negara. Tapi simaklah tentang Indonesia. Next. Simaklah tentang Indonesia. Tentang Indonesia. Indonesia ini, anak-anakku, Indonesia ini beragam suku bangsa yang menempati bukan satu kepulauan, tapi 17.508 pulau. Hampir 1.340 suku bangsa dan 742 bahasa daerah, 275 juta penduduk. Dari bangsa-bangsa, perhatikan, Indonesia yang 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 742 bahasa daerah, beragam agama, beragam warna kulit, tapi bangsa Indonesia ini mampu membentuk only one state Republic of Indonesia. Tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Kita proklamirkan. Next. Kita proklamirkan itu. Dan Bung Karno memproklamirkan
berdirinya satu negara yang kemudian kita pertahankan sampai hari ini. Next. Kita simak proklamasi itu. Putar proklamasi, Mas. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dan anak-anakku bertekad semuanya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, tidak? Tepuk tangan untuk Bung Karno yang telah memproklamirkan itu. Maka sebagai tanda syukur tadi, kita nyanyikan lagu Hari Merdeka karena dalam konteks suasana HUT kemerdekaan ke-77, bukti bahwa mahasiswa baru ini memang tetap mencintai untuk selama-lamanya NKRI. Kita berdiri bersama-sama, Anda boleh sambil tepuk tangan nanti menyanyikan lagu Hari Merdeka yang dipandu oleh paduan suara dan tim orkestra Universitas Airlangga. Silahkan. Nanti 2 kali ya. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Buktikan cinta negara Republik Indonesia. Terima kasih tim orkestra yang luar biasa. Dan kenapa kita sampai mampu bertahan dengan proklamasi 17 Agustus 45 tadi? Karena kita punya Pancasila yang dilambangkan dengan burung Garuda. Burung Garuda itu bukan burung Jatayu. Burung Garuda itu bukan burung elang, bukan burung merak atau burung apapun. Karena burung Garuda itu dalam referensi-referensi Arab oleh Pak Rektor ya,
Kalau yang pinter ngaji soalnya, gitu ya. Itu adalah gharada, itu adalah burung yang menimbulkan cita-cita tertinggi sebuah bangsa. Untuk itu burung ini tidak bisa dibandingkan dengan burung elang. Ini adalah burung yang menjadi visi dan cita-cita terbesar yang saat itu oleh Sultan Abdul Hamid dari Pontianak yang menggambarkan dengan imajinasinya menjadi puncak cita-cita tertinggi. Coba sayapnya 17, ya toh, sayapnya 17. Ekornya, helayannya 8. Kok persis ya? Ada 17 Agustus ya? Leher, bulu di leher 45 helai. Kok sama ya? Yang di pangkal paha itu 19 helai. Jadi burung ini benar-benar imajinasi sekaligus visi besar bangsa Indonesia. Sehingga Garuda itu lambang pencapaian 17 Agustus 45. Coba kalau merdekanya itu 1 Januari. Apakah sayapnya 1? Nah, ekornya 1? Jadi burung ini adalah burung cita-cita. Untuk itu Pancasila ini adalah cita-cita tertinggi kita semuanya. Dan apa yang dimaknakan Pancasila dari Bung Karno bisa kita simak berikut ini. Next. Proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Jadi inilah sebuah bangsa dengan cita-cita tertinggi, bangsa yang bertuhan, untuk itu tadi transenden. Bangsa yang berkemanusiaan, untuk itu harus saling mengenal. Tempat duduk saling mengenal. KKN tidak boleh. Terima kasih saya ralat, NKK yang tidak boleh. Nepotisme, korupsi tidak boleh. Tapi mahasiswa ini wajib KKN, bukan NKK. KKN dan NKK mau nolong konco-koncone. Mau saling tolong menolong? Siapa yang mau saling tolong menolong angkat tangan. Tapi tolong menolong di kebaikan. Lagu ini bisa kita loncat karena waktunya sudah diperingatkan ya. Bangsa yang dengan cita-cita Pancasila besar pasti mampu untuk menjaga NKRI ini. Seberat apapun mahasiswa UNER mampu untuk menjaga NKRI ini. Next. Tapi kemampuan untuk menjadi bangsa yang besar dengan sumbangsi mahasiswa baru Universitas Airlangga yang hebat ini baru akan bisa terjaga
dengan pesan moral excellent with morality itu persis sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Mas, next. Kita nyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Duduk saja, tapi nanti sambil bertepuk tangan, tim orkestrasi akan memandu kita. Yang lebih meriah, kita nyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul sebagai referensi moral pendidikan di kita semuanya. Silahkan. Nanti 2 kali, Mas. Gundul pacucul gembelengan, iki wakul gembelengan, wakul limbang segane dadi sahata, wakul limbang segane dadi sahata. Yuk sekali lagi. Wakul glempang segane dadi Terima kasih. Makna sang gundul adalah diri kita semuanya ini. Dengan pacul itu daya juang untuk sekolah di sini. Studi jadi mahasiswa yang sungguh-sungguh. Karena orang tua kalian, orang tua sudah memberikan mandat besar dan Pak Rektor memberikan mandat besar, Ketua Senat Akademik dan Pak Dekan memberikan mandat besar. Dan mandat besar ini harus kita sunggi. Kita sunggi itu tidak kita panggul, tidak kita jinjing, tidak kita pikul. Tapi kita sunggi itu, kita letakkan mandat itu di atas kepala kita. Lebih terhormat dari kepala kita sendiri. Itu adalah mandat dari orang tua kalian di sini. Maka jangan pernah gembelengan, jangan pernah oleng. Sekali oleng, tidak smart, tidak hebat, intoleran, yang tadi disinggung oleh Pak Rektor dan melakukan kekerasan, maka yakinlah wakul itu akan gelempang dan kalau tumpah maka seluruh mandat tadi itu buyar memenuhi halaman pemberitaan yang tidak baik. Dan saya berharap anak-anakku menjaga mandat itu karena mahasiswa UNER untuk bangsa ini tidak akan pernah gembelengan, tegak lurus menyelamatkan dan mengembangkan NKRI. Kita kayu bersama tadi, next. Akhirnya kita ingat semuanya bahwa negara ini bisa utuh. Untuk mudah mengingatkan, untuk mudah kita pelajari, mari kita balung sumsumkan mandat besar pendiri bangsa ini dengan terminologi yang dibuat oleh Mbah Maimun Zubair, seorang kiai besar yang telah memberikan mimpi-mimpi sekaligus realitas untuk pegangan mempertahankan NKRI. Ingat negara ini, ingat PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya makna besar itu harus dibangun oleh siapa? Oleh kalian semuanya. Next. Mahasiswa Universitas Airlangga. Siapa yang bisa berkontribusi untuk membuat Indonesia lebih baik lagi itu? Pertama, menurut konstitusi, ini tidak ada urutan ya. Pertama, menurut konstitusi pasal 1 ayat 3 UUD 45, Indonesia adalah negara hukum. Maka mahasiswa Fakultas Hukum UNER adalah mahasiswa yang konstitusional. Tepuk tangan mahasiswa Fakultas Hukum. Dan Pak Dekannya kami berharap berdiri, tolong syutingin rek, syutingnya ditampilkan Pak Dekannya ya.
Tapi mahasiswa Fakultas Hukum ini itu juga akan mampu berbuat yang terbaik untuk NKRI ini kalau sehat KB. Maka perlu di Fakultas Kedokteran, mana kedokteran, tepuk tangan Fakultas Kedokteran, mahasiswa kedokteran, biar bicaranya bagus, giginya juga harus bagus, maka ada kedokteran gigi, mana kedokteran gigi? Tepuk tanganmu kalah hebat nanti. Dan juga punya gizi yang bagus, nutrisi yang baik, kan gitu toh. Maka ada juga zat-zat energi kita, maka ada kedokteran hewan. Mana kedokteran hewan? Kedokteran hewan. Juga ikannya asupannya bagus untuk mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan. Mana perikanan dan kelautan? Tapi itu semua akan membangun masyarakat yang sehat, maka dibutuhkan FKM. Mana FKM? FKM bagus, kalau ada yang sakit harus ada obat, untuk itu perlu farmasi. Mana mahasiswa farmasi? Ya. Dari semua itu akan terbangun masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, berarti psikologinya harus baik. Maka perlu mahasiswa psikologi. Untuk membangun Indonesia maju yang berbudaya, maka Fakultas Ilmu Budaya. Mana mahasiswa? Yang mampu menggerakkan budaya berteknologi, maka muncul Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Karena itu melengkapi dan semakin baik karena kita punya Fakultas Sains dan Teknologi. Hal ini tentu saja membutuhkan keputusan politik karena bernegara adalah urusan politik dan negara itu adalah political organized, maka membutuhkan visip. Rakyat bisa sejahtera kalau ekonomi bagus, bisnis berjalan, maka ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Dan ini tentu saja tenaga-tenaga terampil di tingkat dasar juga harus dimiliki, maka dimunculkan Fakultas Vokasi. Tapi semua harus kembali ke ekosistem alam tadi, maka di UNER juga ada Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam. Tapi ingat, semuanya itu harus tetap dilanjutkan di Sekolah Pasca Sarjana UNER yang multidisiplin, dan bulan September depan mulai dibuka pendaftarannya. Beritahu Handai Taulan dan keluargamu agar kuliah di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Nyuwun sewu Pak Rektor, sekaligus promosi biar daya tampung terpenuhi. Demikianlah anak-anakku semuanya. Akhirnya kita tutup pidato ini dengan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Pusaka. Mari kita berdiri bersama-sama dan minta bantuan paduan suara maupun tim orkestrasi dari Universitas Airlangga. Kita hayati dengan menundukkan kepala, penuh khidmat untuk kita nyanyikan lagu Indonesia Pusaka demi Indonesia yang lebih baik. Silahkan.
sekali lagi. Sampai akhir menutup mata. Yang terakhir kita ulang sekali lagi. Sampai akhir menutup mata. Terima kasih anak-anakku semuanya. Universitas Airlangga. Excellent with morality. UNER hebat, UNER hebat, UNER hebat. Mahasiswa baru, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju. Terima kasih gendang gendut tali kecapi, kenyanglah perut senanglah hati. Kita ketemu hari ini bakti untuk NKRI.